Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Isya dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara kelima yang berjudul Reflect Draw, Grid Polyline, Grid Polygon, dan Validasi. Jadi, memahami dan menerapkan validasi itu penting untuk membuat data. Nah, jadi validasi itu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Validasi dapat dilakukan baik dari sisi klien maupun sisi server, dengan melibatkan pemeriksaan keberadaan tipe data dan logika. Nah, setelah validasi, itu mendapatkan umpan balik yang diberikan kepada pengguna untuk memberitahu mereka tentang hasil validasi dari data yang mereka buat. Nah, langsung aja ke praktikumnya. Di sini pastinya masih menggunakan template dari eh, acara sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengedit atau mengatur halaman utama dari navbar di template ini. Jadi yaitu adalah navbar home. Navbar home. Nah, setelah itu ini ada indeks Black PHP yang dimana di sini terdapat plugin dari Leaflet Draw yang dimana kita dapat menggambarkan titik garis poligon. Di sini ada model grid point, model grid polygon, dan model grid polyline. Nah, hal yang paling utama itu di sini adalah uh, mengubah ID dari masing-masing modal sehingga ketika kita membuat data itu uh, tidak bingung komputer kita membaca data yang kita buat, apakah itu poligon, garis, atau poin. Nah, di sini sesuaikan dengan eh, label-labelnya disesuaikan. Nah, ID-nya juga. Nah, setelah itu di sini ada library-library yang dimana ini untuk menggambar plugin yang kita add di sini, Leaflet Draw. Nah, kemudian ini untuk mengubah dari JSON menjadi geometri. Itu dengan format WKT yang biasanya digunakan dengan untuk data geografis. Nah, di sini ada tampilan maps-nya itu dari OpenStreetMap. Setelah itu, di sini draw control-nya itu ada polyline, polygon, dan marker yang dibutuhkan. Setelah itu, di sini mengontrol tipe data dari layarnya. Nah, di sini konsolog itu untuk menampilkan konsol ketika kita membuat uh, garis poligon atau polygon garis. Nah, ini konsolnya keluar. Setelah itu di sini di mana uh, gambar yang tadi line atau polyline yang tadi kita buat itu tadinya formatnya itu dalam bentuk JSON. Nah, kemudian diubah dengan transformer WKT menjadi geometri. Sini ada tipenya itu ada polyline yang dimana definisikan dengan ID geom polyline. Kemudian ketika kita udah menggambarkan objek geometrinya, modelnya akan ditampilkan dengan print show ini. Sama seperti polygon, tipe rectangle, kemudian di sini ada marker. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam TOS .php yang dimana TOS ini untuk menampilkan sebuah notifikasi di bawah sini. Nah, di bawah sini pesan sukses, error,
atau warning itu untuk warning itu peringatan, error itu ada kesalahan, dan sukses itu berarti berhasil. Nah, setelah itu di sini ada eh, controller dari Polyline. Nah, ini di mana controller ini untuk mengontrol data dari Polyline yang kita buat. Sesuaikan namanya, kemudian ini adalah nama untuk Polyline baru. Di Polyline ini untuk mengontrol Polyline yang kita buat. Nah, di sini validasi request. Jadi, validasi ini penting untuk nama dan geom. Sehingga nama dan geom ini eh, harus diinputkan. Kemudian data dari nama deskripsi geom ini itu diambil datanya, kemudian akan dimasukkan ke dalam database. Nah, untuk membuat nama deskripsi dan geom ini di create polygon tabel ini. Nah, nullable ini artinya ketika kita mengosongkan deskripsi itu masih akan tetap bisa disimpan ke dalam tabel database. No. Nah, setelah itu di sini kita coba dulu ya. Kita Polyline mengosongkan deskripsi. Kita cek satu. Kemudian save. Ini bisa. Kemudian di sini kita cek. Ini dia tetap bisa ke input di dalam database. Ini adalah Polyline yang kita buat. Kemudian di sini juga menetapkan tabel dari table point dengan ID yang telah ditetapkan. Jadi guarded ini ID-nya tidak dapat diubah dari table Polyline. Kemudian di sini ada polygon controller. Sama seperti Polyline controller, di sini juga memvalidasi nama dan geom, kemudian datanya bisa dapat diambil ketika kita menginputkan nama, deskripsi, dan geom. Nah, kemudian di sini tabel dari polygon. Nah, ini sama seperti Polyline, ini nullable, artinya bisa disimpan tanpa memasukkan deskripsi. Nah, ini menetapkan ID dari tabel polygon yang kita buat. Nah, ini polygon. Nah, coba ini kan namanya harus dimasukkan kan. Kalau kira-kira itu dia bakal error. Kemudian sini kita masukkan tanpa deskripsi. Akan menampilkan successfully. Sini polygon. Nah, polygon yang kita buat. Nah, kemudian di sini polygon juga. Ini dua-duanya kita isi. Kan successfully. Ini kita lihat ini. Nah, sini dia sudah mengambil datanya dengan deskripsi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.